Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pelajaran teknologi berbasis luas atau T1. Dan materi yang akan saya sampaikan malam ini adalah tentang jaringan komputer. Semoga kalian dapat menyimak dan memperhatikan materi yang akan saya berikan, sehingga kalian mudah dalam pengerjaan tugas yang akan saya berikan di akhir dari materi nanti. Sebelum mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya tentu kalian mendapat materi di kelas 10 kemarin tentang apa itu jaringan komputer atau internet. Sedikit mengulas, saya akan tampilkan materi jaringan komputer. Apa yang kalian ketahui atau kalian ingat tentang jaringan komputer? Saya tunggu sampai 1 menit. Oke. Berapa masih ada yang ingat jaringan komputer adalah jaringan terhubung? Oke, benar. Oke, beberapa sudah benar. Berikutnya, kalian ingat-ingat kembali, mengingat kondisi pada saat kalian datang di sekolah dan melakukan pembelajaran di lab. Perhatikan di laboratorium sekolah kita, apakah menurut kalian lab sekolah kita menggunakan jaringan komputer atau salah satu contoh dari jaringan komputer? Iya, benar. Oke. Okay. 60% menjawab lab sekolah merupakan contoh dari jaringan komputer. Kita bahas nanti. Berikutnya, jenis jaringan apa yang terdapat dalam laboratorium komputer sekolah kita? Yang terakhir, perangkat apa saja yang digunakan dalam jaringan komputer laboratorium sekolah kita? PC, komputer, tentu. Dalam jaringan harus ada komputer atau PC. Kabel, benar. Kabel yang digunakan apa? Ada yang tahu? Oke, nanti kita bahas berikutnya. Kita menginjak materi. Untuk menjawab pertanyaan pertama, apa yang kalian ketahui tentang jaringan komputer? Pengertian jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan perangkat atau peralatan lainnya yang saling terhubung. Sehingga dengan adanya jaringan, kita dapat efisiensi, perlu jaringan komputer karena efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, reliabilitas. Yang ketiga adalah sistem yang tersebar. Jadi di mana dalam kantor atau rumah, kemudian kalian pada saat ini menggunakan mobile user atau handphone, ada main office atau perusahaan utama, dan ada kantor cabang. Jadi dalam jaringan ini, semua informasi dapat tersebar secara merata, baik itu dari rumah, dari handphone, kantor pusat, dan kantor cabang. Reliabilitas adalah di mana informasi yang tersebut disampaikan secara lebih reliabel dan terpercaya. Efisiensi tentu efisiensi. Kenapa? Karena dalam satu kali penyampaian, maka semua informasi akan didapatkan oleh semua PC atau klien yang terhubung. Keuntungan atau manfaat dari jaringan, yang pertama adalah berbagi pakai peralatan dan sumber daya. Yang kedua, integrasi data, kepercayaan data. 3, komunikasi data. 4, distributed processing. 5, keteraturan aliran informasi. 6, keamanan data. 7, konektivitas berbagai jenis dan merek komputer yang terhubung di dalam jaringan. Ini adalah contohnya resource sharing atau penggunaan sumber daya yang ada dalam jaringan. Di mana di sini adalah fax machine, kemudian ada printer,
hanya dalam satu jaringan ini terdapat satu perangkat fax dan satu perangkat printer yang dapat digunakan oleh 3 komputer. Yang pertama komputer, yang kedua PC, yang ketiga adalah laptop. Jadi ini manfaat dari adanya penggunaan jaringan komputer. Contoh dari penggunaan jaringan yang pertama, contohnya adalah supermarket atau usaha dagang, kemudian perusahaan, perbankan, dan lain sebagainya. Itu adalah pengertian dari jaringan. Macam jaringan berdasarkan luas area. Yang pertama ada LAN, yang kedua ada MAN, yang ketiga ada WAN atau Wide Area Network. Pengertian yang pertama, Local Area Network atau jaringan lokal adalah jaringan yang dibatasi oleh area relatif kecil, biasanya hanya sekitar 1 km persegi. Benar, contohnya adalah lab sekolah kita. Tadi yang menjawab bahwa lab sekolah kita merupakan contoh dari jenis jaringan komputer, maka benar, lab sekolah kita merupakan contoh dari Local Area Network atau jaringan area lokal. Jaringan yang kedua merupakan Metropolitan Area Network atau MAN, jaringan area metropolitan yang menghubungkan beberapa buah jaringan kecil ke dalam lingkungan atau area yang lebih besar, misalkan dalam satu provinsi, satu pulau. Contohnya di sini adalah jaringan bank, di mana beberapa kantor cabang dalam sebuah kota besar dihubungkan antara satu dengan lainnya. Pada gambar adalah jaringan bank di kantor pusat Malang dan kantor pusat Surabaya. Jenis jaringan yang ketiga adalah WAN, Wide Area Network, di mana jaringan yang lingkupnya biasanya sudah menggunakan sarana satelit atau kabel bawah laut. WAN ini menghubungkan jaringan atau perusahaan di beberapa negara atau antar benua. Ini saya contohkan antara negara Indonesia dan negara Jepang. Dari tiga jenis jaringan berdasarkan luas area, kalian tentu dapat dengan mudah membedakan kalau jaringan LAN dalam skala kecil atau dalam satu kota lebih mudahnya, yang jaraknya tidak lebih dari 1 km. Yang kedua adalah MAN. Yang ketiga adalah yang paling besar WAN atau Wide Area Network. Hardware dasar yang dibutuhkan dalam membangun jaringan tentu saja yang pertama adalah server. Server adalah komputer sebagai pusat data. Yang kedua terminal, workstation atau disebut dengan klien. Yang ketiga media transmisi atau kabel yang hubungkan antara satu PC dengan PC lainnya. Berikutnya yang keempat ada konektor, 5 hub, ketiga kartu jaringan atau network interface card, yang terakhir adalah modem. Sekarang saya akan membahas topologi jaringan. Topologi jaringan merupakan dena atau layout bagaimana berbagai peralatan termasuk komputer dihubungkan antara satu komputer dengan komputer lainnya. Yang paling umum digunakan ada 3 topologi, yaitu topologi bus, topologi link, dan topologi star. Topologi bus digunakan atau menggunakan sebuah kabel tunggal, itu satu kabel lurus tunggal panjang, di mana seluruh workstation atau server dihubungkan. Keunggulannya adalah pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lain, yaitu hanya dengan menambahkan satu kabel di sini dan menambahkan PC lainnya. Kelemahannya, jika ada satu kabel yang rusak, maka akan mengganggu informasi yang tersalurkan. Jadi misalkan di klien 3 ini kabelnya rusak, maka dia tidak akan mendapatkan informasi dari server. Topologi ring hampir sama dengan topologi bus. Yang membedakan adalah pola dari penggunaan kabelnya. Di sini menggunakan pola lingkaran atau cincin, di mana kabelnya atau informasi data dia berjalan searah jarum jam. Jadi dari server klien 3 ke klien 2, kemudian ke klien 1. Dan apabila di tiap workstation atau server akan menerima dan melewatkan informasi dari satu komputer ke komputer lain. Bila alamatnya dimaksud sesuai, maka informasi akan diterima, dan bila tidak, maka informasi akan dilewatkan begitu saja. Yang ketiga adalah topologi star, di mana masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hub, ini disebut server atau hub,
Keunggulan dari topologi star di sini adalah dengan adanya kabel tersendiri, yaitu dari server menuju ke hub, hub dihubungkan lagi ke klien 1, kemudian ke klien 2, dan ke klien 3, maka bandwidth atau lebar jalur komunikasi dalam kabel akan semakin lebar sehingga meningkatkan unjuk kerja secara keseluruhan. Jadi apabila satu kabel rusak pada klien 1, maka klien 2 dan klien 3 masih tetap mendapatkan informasi karena server mengirimkan data ke hub, dari hub ini dibagi langsung menjadi informasi klien 1, klien 2, dan klien 3. Yang terakhir tambahannya ada topologi mesh. Topologi jaringan mesh ini adalah topologi yang menghubungkan atau menerapkan antar komputer secara penuh. Jadi komputer atau klien itu bisa disebut dengan node atau titik. Ini adalah, saya contohkan server, klien 1, klien 2, klien 3, dan klien 4. Jadi setiap komputer atau PC dihubungkan secara langsung dengan PC yang lainnya. Sehingga apabila terjadi kerusakan, maka tidak akan mengganggu jalur komunikasi atau informasi data. Sudah berakhir materinya saya sampaikan. Ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan dan besok sudah harus terkumpulkan dalam email saya. Yang pertama adalah buatlah desain jaringan komputer kalian sendiri dan sebutkan perangkat apa saja yang dibutuhkan dalam jaringan. Tadi pada slide perangkat jaringan dasar di sana sudah disebutkan beberapa perangkat yang harus ada dalam membangun jaringan. Yang kedua, jelaskan secara singkat alur komunikasi data atau bagaimana komunikasi distribusi data dalam jaringan, dalam desain jaringan yang telah kalian buat. Silakan tugas ini dikerjakan dalam Microsoft Word, kemudian dikumpulkan di classroom, di kelas kalian. Saya tunggu besok. Terakhir jam 7 malam. Kalau ada pertanyaan silakan dituliskan di chat sebelum saya akhiri presentasi atau materi dan pertemuan kita kali ini. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan adanya materi yang saya sampaikan tadi, maka akan mempermudah kalian dalam menyelesaikan tugas pada slide terakhir di presentasi saya. Tetap jaga kesehatan, menjadi anak sehat dan cerdas untuk membangun Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.